Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam Refleksi Malam GKSBS Palembang Siloam. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan berharap bahwa setiap kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama dalam refleksi malam kita akan belajar memahami kebenaran firman. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, menghadap Tuhan di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk kasih rahmat dan anugerah-Mu yang besar, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Maka ya Tuhan, dalam rasa syukur kami ini malam hari ini, kami akan belajar akan kebenaran firman, dan kiranya Tuhan firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh boleh kami mengerti dan mengubahkan setiap kami. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Kristus kami siap bersekutu, kami siap membaca merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan renungkan satu tema yang saya beri warisan yang mulai dilupakan di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama hingga pasal pertama ayat 3 hingga ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk setiap kita dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing atau di layar device-nya masing-masing. Demikian firman Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan pentingnya sebuah warisan iman yang tulus dan murni, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Paulus mengingat Timotius tentang warisan iman yang diterima dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Warisan ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sebuah iman yang sejati dan hidup nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, pengaruh orang tua sangat besar di dalam kemajuan iman anak-anaknya. Secara khusus dalam spiritual anak-anak, orang tua itu berperan penting. Ketika orang tua punya relasi yang dekat dengan anak dan ada bonding spiritual atau kedekatan, ikatan, maka Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya bahwa pertumbuhan iman anak-anak itu akan sungguh sangat amat baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya seringkali orang tua itu menitipkan anaknya kepada gereja, dalam sekolah minggu, pemuda remaja, atau di kelas katekisasi. Sedangkan selepas itu orang tua tidak berperan apa-apa dalam spiritual. Maka itu yang menjadi kesedihannya, jadi yang menjadi sedih. Karena fakta banyak orang tua Kristen justru kurang memperhatikan hal-hal rohani yang sifatnya padahal kekal. Justru malah sibuk menyiapkan warisan-warisan yang duniawi, bukan warisan rohani. Sedangkan anak-anak kita itu juga terbatas hidup di dunia ini.
ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan kekal. Maka sejujurnya dan sebenarnya warisan imanlah yang terpenting dari segala sesuatu. Karena itu yang akan dibawa kepada anak-anak kita di kemudian hari. Maka Bapak Ibu Saudara, warisan harta itu memang penting. Tetapi bukan yang utama. Warisan harta akan lenyap, tetapi warisan iman yang sejati akan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang murni adalah dasar yang teguh bagi anak-anak untuk berjuang di masa kemudian. Maka mereka akan mampu menghadapi sebuah kondisi-kondisi yang tidak mungkin akan membawa mereka pada situasi-situasi yang down. Ketika mereka memiliki iman yang teguh, ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam situasi sulit. Mereka akan tetap teguh karena mereka memiliki pengetahuan iman yang benar. Itu bagi orang tua dan juga setiap kita yang dewasa iman. Mewariskan iman itu. Tapi pertanyaannya, sebelum kita mewariskan iman itu, sungguhkah kita ingat betul warisan-warisan iman yang kita pernah terima dulu? Dan sampai hari ini kita hidupi dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang warisan iman itu penting. Kenapa? Yang pertama itu adalah identitas jati diri kita. Warisan iman membentuk kita, memahami siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, hidup dalam Kristus. Seperti halnya Timotius yang menerima iman dari keluarganya dan menghidupinya. Kita juga demikian. Kita mengenali kehidupan kita, warisan iman kita. Dan kita hidupi itu dalam hidup kita dan sungguh orang pun akan melihatnya. Maka ketika warisan iman itu kita terima, kita lakukan dan terapkan, maka itulah yang menjadi penting. Yang kedua, mengapa warisan iman itu penting? Itu adalah sumber kekuatan penghiburan kita. Ketika dalam kondisi down, ketika dalam kondisi bergumul, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat dulu saya pernah dalam kondisi yang demikian dan ada orang yang menguatkan. Dan kita mengingatnya, oh dulu orang itu juga bergumul seperti halnya aku, tapi dia dapat kuat dan teguh. Orang akan melihat iman sejati itu. Dan orang akan dikuatkan. Dan setiap kita yang sedang bergumul, mari kita ingat kembali. Jangan sampai warisan iman itu mulai pudar di ingatan kita. Yang ketiga adalah tanggung jawab untuk meneruskan. Warisan iman itu penting, maka kita perlu mewariskan itu dari generasi ke generasi berikutnya. Karena menerima warisan iman itu berarti kita mengambil bagian dalam tanggung jawab. Untuk apa? Meneruskan. Karena kita sudah menghidupi dan kita membagikan itu. Maka Tuhan Yesus itu dengan bahasa yang berbeda bersaksi, menjadi saksinya Tuhan. Karena warisan itu sudah kita terima, kita menjadi saksinya Tuhan. Kenapa? Karena sudah kita hidupi terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu betul memahami bahwa ada tanda-tanda warisan yang mulai dilupakan. Pertama, kehilangan pengharapan terhadap iman yang sejati. Ketika kita mulai melupakan sejarah iman yang dulu pernah terjadi dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan koneksi akar kerohanian kita. Ini akan dapat membuat kita rentan terhadap situasi-situasi yang menekan hidup kita, dunia yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, kurangnya praktek iman dalam hidup kita, dan itu akan membawa kita pada sebuah pengaburan akan ingatan iman kita. Karena jika iman kita tidak lagi terlihat dalam tindakan kita, itu menjadi pertanyaan besar. Sungguhkah kita masih mengingat warisan iman yang dulu pernah diberikan atau diturunkan kepada kita? Yang ketiga, tidak ada upaya untuk mendidik generasi berikutnya. Karena tidak menghidupi iman atau warisan iman itu, maka kita tidak punya gairah
untuk apa? Menyiringkan, membagikan iman itu. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil bagian di sana, kita sedang mengajarkan iman kita. Karena pengajaran itu bukan sekedar dalam bangku formal, di kuliah, sekolah, katekisasi, di mimbar, tidak. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan kita, karena kita menghidupi iman sejati itu, kita menghidupi warisan itu, maka Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penting adalah mari kita hidupkan kembali warisan iman yang mungkin sudah mulai pudar dalam ingatan kita. Yang pertama, mari kita menghargai dan mempelajari kembali sejarah iman sejati kita. Mari kita ingat itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita lupakan bagaimana tuh karya Tuhan dalam hidup kita. Luangkan waktu untuk mempelajari kisah-kisah iman dari keluarga kita. Saya yakin itu akan menguatkan. Saya yakin itu akan menghibur kita. Maka yang kedua, menghidupi iman itu secara aktif. Hidupilah imanmu. Hidupilah bagaimana engkau sebagai orang Kristen. Pastikan iman kita terlihat dalam tindakan kehidupan kita. Teraplikasikan. Jadilah teladan dalam iman kasih dan kesetiaan yang sejati di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa setiap kita akan dapat mampu untuk terus ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita sudah mulai pudar dalam ingatan kita, warisan iman itu, mari kita hidupkan kembali, mari mengingat kembali warisan iman itu. Supaya apa? Kita dapat mendidik, menginspirasi generasi-generasi yang berikutnya. Karena apa? Karena kita sudah menghidupi terlebih dahulu. Orang akan melihat karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang akan dapat juga mendapatkan warisan iman itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warisan iman itu seperti halnya kita meninggalkan jejak, sebuah pengajaran, keteladanan, mengajarkan tentang Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyelidiki hati kita, pikiran kita, mengingat kembali. Supaya apa? Supaya kita dapat sedini mungkin boleh memberikan sebuah pengalaman, memberikan sebuah didikan terkait iman yang benar kepada siapa? Anak-anak kita. Kepada siapa? Kepada generasi-generasi muda kita. Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati itu akan membawa orang pada sebuah kedamaian, akan membawa sebuah sukacita. Kenapa? Karena di dalamnya kita mendapatkan sebuah pengharapan, mendapatkan sebuah kepastian, yaitu akan keselamatan. Bapak Ibu, iman yang murni itu artinya kita mau menyerahkan diri, mempercayakan sepenuhnya hati dan pikiran kita kepada Allah. Maka ketika kita mengingat itu dalam pergumulan apapun, kita memiliki iman sejati, kita sedang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berani membiarkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah melihat karya Allah dari orang-orang yang luar biasa yang sudah memberikan warisan iman itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjaga dan meneruskan warisan iman yang telah kita terima. Jangan biarkan warisan yang berharga itu terlupakan. Tetapi hiduplah setiap hari dalam iman yang sejati itu, seperti hanya Paulus yang kembali mengenang akan Timotius. Marilah kita juga mengingat dan menghargai warisan iman kita. Serta berkomitmen untuk terus-menerus mengajarkan, meneruskan akan
warisan iman itu kepada generasi berikutnya. Maka Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingat, mendidik dan menginspirasi generasi berikutnya adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk memelihara warisan iman. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberikan inspirasi kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita refleksikan itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena ada firman. Dan kami bersyukur karena ada warisan iman yang sudah kami terima dulu ketika kami pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami hidup hingga hari ini menjaga sungguh Tuhan warisan iman itu sampai detik ini. Maka Tuhan tolonglah, mungkin ada dari setiap kami yang masih bergumul dan masih terus berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga warisan itu dan mewariskan juga, meneruskan juga kepada generasi berikutnya. Berkati dan tolonglah ya Tuhan. Maka komitmen kami mau terus berjuang, kami mau terus menghidupi warisan itu dalam hidup kami dan membagikan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan refleksi malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita dan sampai jumpa kembali.